Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatid, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ke-7. Ya, hari ke-7 besok 8 seminggu persis ya. Lebaran. Ya, mau lebaran baik. Ya, alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Semoga Allah selalu memberikan kita pertolongan, kekuatan sehingga kita betul-betul dapat melaksanakan tugas kita dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya kajian kita masih dalam bab fi mulazamatit ta'ah wa tarkil haram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid darain amin. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, aqrabun nasi ila Allahi ardahum bima qasama lahum. Ini saya bilang kemarin bahwa tingkatan yang tertinggi di dalam akhlak atau di dalam maqamat, tingkatan-tingkatan itu adalah ridho. Orang yang paling dekat kepada Allah adalah orang yang paling ridho terhadap apa yang sudah dibagi untuk mereka. Orang yang paling senang terhadap bagiannya. Ya. Jadi orang yang paling dekat dengan Allah itu orang yang senang dengan pembagian yang Allah bagikan kepada dia. Ya. Iya katanya kalau enak. Itu kan ada kalau enak. Semuanya enak. Ya, semua enak. Jadi ketidakenakan itu karena apa? Karena ada hawa nafsu. Enggak enak itu karena ya ada sesuatu yang menutupi. Ya. Padahal semuanya enak. Dipaksa pergi kagak mau juga kan? Padahal udah dijalanin mah enak banget gitu. Iya. Jadi memang segala sesuatu itu apalagi kalau disertai dengan kesenangan hati, keterbukaan hati menerima segala sesuatu itu pasti nyaman, nikmat. Nggak ada yang nggak nikmat. Bagaimana kita melawan ya, hawa nafsu kita ini, kita tundukkan agar menerima segala ketetapan dan ketentuan Allah. Itu yang jadi masalahnya. Yes, gitu. Ya, kita menjalani kehidupan ini kasarnya apalagi, gitu. Ya. Semua udah diatur. Nah, contoh paling gampang begini. Memang dalam fikih ketika kita sholat kita boleh bergerak di luar kegiatan sholat selama kita enggak selama dibutuhkan.
gampangnya begitu. Contoh yang gampang gatal misalnya, kita ngegaruk gitu. Ya, selama kita masih bisa tahan, baiknya ditahan. Tapi kalau nggak bisa, boleh kita garuk. Tapi sebetulnya ngegaruk kasarnya gitu, kalau kita nggak fokus ke gatal, kita fokus ke bacaan, atau kita fokus kita sedang menghadap siapa, itu gatalnya nggak kerasa. Coba deh. Ya karena fokusnya hilang, akhirnya gatal lagi. Gitu. Ya. Sama ketika kita lagi sholat gitu. Terus tiba-tiba ada tamu datang misalnya. Buruan ada tamu, lagi sholat. Apalagi ngantuk. Yes, lebih takut itu kalau nggak ngantuk mah. Nggak ngantuk bagaimana itu? Matanya celok, nggak ngantuk. Iya itu maksudnya. Ketika tumbuh rasa takut, ya, maka ngantuk itu hilang. Coba dah. Nauzubillah min dzalik ya, bawa mobil ngantuk nih, di belakang ada yang dorong tuh, hilang ngantuk langsung tuh gimana? Orang ini der gitu, hilang ngantuk itu, gitu, ya. Nah, jadi artinya kembali ketika kita fokus, ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu, ya memang itu harus terjadi, mau gimana? Udah ketetapan dan ketentuan Allah. Dan kita la haula wala quwata, kita nggak punya daya, kita nggak punya upaya, nggak punya kekuatan sama sekali, ya, kecuali Allah yang kasih. Kalau Allah nggak kasih, ya mau gimana? Nggak bisa, mau dipaksain kayak nggak bisa, gitu. Dan itu betul-betul mutlak terjadi. Nah, namun menundukkan ini bukan hal yang mudah. Jangan dikira kita nerima dengan senang itu sesuatu yang mudah. Jangan nerima dengan senang. Qanaah aja. Qanaah itu kan nerimo. Meskipun ngegeremet gitu, nerima ya udah, nerima dah. Itu susah itu. Gitu, ya. Makanya kalau kita ingat sebelum kita masuk Ramadan ada nisfu Sya'ban itu, ya, orang yang oleh Allah nggak diampunin itu dua, siapa? Musyrik sama yang berantem berselisih. Kenapa? Ya, orang yang musyrik dan orang yang berantem itu nggak mau nggak diampuni sama Allah, dikarenakan orang yang berantem, orang yang musyrik itu nggak mau menerima. Itu dasarnya. Kan dia berantem apa? Karena nggak mau terima, makanya jadi berantem. Coba kalau menerima apa? Nggak makan, gitu. Nggak bakal berantem, gitu. Mau di unyeng kayak mau di gitu, nggak bakal berantem, ya. Oke, jadi kembali bahwa orang yang paling dekat, manusia yang paling dekat dengan Allah, ya, itu adalah mereka yang paling senang menerima, bukan hanya sekedar menerima, tapi menerima dengan senang hati segala pembagian yang Allah bagikan kepada dia. Enak. Dan itu ternyata orang yang paling dekat dengan Allah. Gitu. Ya. Wa min kalamil hukama, di antara perkataan para orang bijak,
Rubba masarratin hiyadda. Betapa banyak yang enak, yang bahagia, ya, yang senang itu adalah penyakit. Wa maradin huwa syifa. Dan betapa banyak yang sakit, yang enggak enak itu adalah obat. Ya. Yang enak keseringannya penyakit. Kebanyakannya. Ya. Tapi yang penyakit yang kagak enak keseringannya adalah obat. Iya. Gitu. Kita kalau hidup kita tenang-tenang aja, aman-aman aja, nggak pernah ada masalah, ya. Itu kayaknya lebih dekat ke apa? Ke kerugian, gitu. Lebih dekat ke tidak suksesan. Orang yang dekat kepada kesuksesan itu orang yang selalu ditempa dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Tajam. Ya. Orang yang siklus hidupnya, tidurnya misalnya aman, jam 9 udah tidur, bangun jam 3:30, terus nggak ada masalah, biasa, pasti hidupnya biasa-biasa aja. Saja. Tapi orang yang menghadapi kehidupan yang tidurnya kadang jam segini, bangun jam segini, jam segini, itu kebanyakan itu orang yang sukses itu. Itu dari gaya hidup, dari lifestyle. Bagaimana dia menghadapi kehidupan itu, ya. Selalu datang ujian dan cobaan, datang ini, semua gitu. Kita punya anak nih sekarang contohnya, kita didik dia enak-enak aja, nggak pernah punya masalah. Ntar gede punya masalah nggak bisa, selalu pak ma berhenti Pak Mahmud. Iya, benar coba lah. Tapi kalau dia udah ditempa hidupnya sebelum dia udah begini, udah coba ini, coba itu, jago. Ya. Nah, jadi kalau kita kan bahasa kita apa? Berakit-rakit, ke hulu tuh. Berenang-renang ke tepian, gitu. Ya, bersakit-sakit dahulu maka akan senang kemudian. Senang dari awal susah, nggak bisa. Gitu. Ya. Bahkan nanti orang sufi punya kaidah sendiri, gitu. Ya. Kurang lebih maknanya sama dengan kita tadi. Ya. Manih taraqat ya fi bidayatihi, atau manih taraqat bidayatuhu ya asyraqat nihayatuhu. Dari awal sudah ditempa, dari awal udah dibakar, maka nanti ujungnya udah pasti dia akan terang. Karena udah dibakar dari awal, pasti nanti jadi terang. Lah karena nggak pernah dibakar, gimana mau terang? Lah nggak bisa, kan baja diantepin baja itu, nggak dibakar-bakar. Jadi apa? Nah, ya. Makanya mereka ya getol tuh zikirnya, puasanya, sholatnya, hubungannya dengan sesama manusia itu luar biasa. Tempat
Ya. Makanya yang jadi, ya, yang jadi itu yang keseringan di tempat. Gitu. Nah, bahkan kan istilahnya batu bara itu, ada batu bara, ada mutiara. Gitu. Yang jadi bagian tempatnya sama, ya kan? Tapi yang jadi batu bara lebih banyak ketimbang yang jadi mutiara. Yang jadi mutiara itu keseringannya di tempat terus panas, gitu. Ya. Nah, maka kita harus siap dan harus kuat, gitu. Ya. Oke, kama qala, sebagaimana dikatakan, sebagaimana berkata, kam ni'matin matwiyatin laka baina anyabin nawaibi. Ya. Betapa banyak nikmat yang merupakan pemberian untukmu, ya. Di antara umur, ya, umur yang mencapai 40, ya, dan datang cobaan-cobaan. Wa masarratin qad aqbalat, dan kesenangan itu, ya, sudah menghadap. Min haitsu turtaqabul masaib, ya, dari sisi, ya, di perhatikannya musibah, sesuatu yang menimpa. Fasbir ala hidtsani dahrika, maka sabarlah terhadap peristiwa yang terjadi pada hari-harimu. Fal umuru laha awaqibu, maka segala urusan itu memiliki akibat, memiliki resiko. Walikulli karbin furjatun, bagi setiap kesulitan itu akan ada jalan keluar. Walikulli khalisatin syawaibu, dan bagi setiap kemurnian itu pasti ada kerendahan. Jadi Allah udah atur itu sedemikian rupa, ya, bahwa ayat Al-Quran itu kan, surat Al-Insyirah itu apa? Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 2 kali itu, ya. Kata orang bahasa ini bilang, kata mereka, kalau ada 2 isim ma'rifat diulang, 2 isim ma'rifat diulang, ada isim ma'rifat yang diulang 2 kali, maka itu menandakan bahwa permasalahannya sama. Jadi inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al-usru al-usru, ya, ma'rifat tuh, ada alif lamnya tuh. Ketika ada alif lamnya dan ini ma'rifat dua-duanya, ya, artinya kesulitan, berarti kesulitannya itu adalah kesulitan yang sama. Tapi kalau ada isim nakirah yang diulang 2 kali, ya, maka ingin menandakan bahwa sesuatu itu adalah berbeda, gitu. Kata yusra diulang 2 kali, ya, kata usra diulang 2 kali. Ini maknanya, ya. Jadi ketika inna ma'al usri yusra, ketahuilah bahwa bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi, inna ma'al usri yusra, bahwa ketahuilah bahwa
di dalam kesulitan yang tadi, kesulitan yang sama itu terdapat kemudahan yang berbeda. Artinya ada satu kesulitan, maka jalan keluarnya itu banyak. Ya. Jadi satu kesulitan, jalan keluarnya banyak. Lah gampang. Artinya ketika Anda menghadapi kesulitan, maka Anda akan punya banyak jalan. Itulah yang tadi kita bahas tuh. Ketika orang masih mudanya hidupnya siang malam, itu ketika dia sudah tua tadi, udah mencapai umur 40-an, maka dia akan sudah pengalaman, punya banyak jalan. Hadapin ini, oh punya mas ini, hadapin ini, punya ini. Kalau dia nggak pernah punya masalah, ya, ketika menghadapi urusan itu aja ini, karena nggak punya pengalaman sebelumnya, itu berbeda, gitu, ya. Nah, jadi artinya pengalaman itu, ya, sehingga kemarin kita sampaikan kegagalan, kesuksesan yang tertunda. Ya, kenapa? Karena dengan gagal ini, kasih ini, gagal ini kasih ini, gagal ini kasih ini. Kalau orang nggak pernah gagal, ketika gagal, udah langsung, ya udahlah. Padahal masih bisa, masih ada jalan keluar. Itu. Iya kan? Ketika dia tahu, ini salah nih, jangan yang ini. Benar begitu. Tapi kalau misalnya nggak pernah salah, udah ngedutun, nggak tahu pengalaman, gitu, nggak ngerti, nggak bisa cerita tuh. Oh tadi di sono ada gitu. Kenapa? Karena keder. Jadi keder itu bahkan pengalaman tuh yang bisa menambah wawasan. Besok-besok udah jangan ke situ lagi, udah ketahuan ini lembahnya di sini, ininya dan seterusnya. Iya begitu. Ya. Gitu. Jadi wahasbuna qaulallahi azza wa jalla, ya, dan cukuplah bagi kita firman Allah. Ini, ya. Kata Allah ini udah jelas menohok, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Jangan-jangan kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik untuk itu. Iya. Kita keseringan, kita nggak ngerti, makanya sesuatu yang enak, sesuatu yang baik kagak tahu. Udah kata dia begitu. Berarti pengalamannya kurang banyak. Iya, tapi kan udah belakangan kata saya nih. Ya kan dibilang, ya udah ntar dia ngerti. Yang ngertinya pas di neraka, kesian gitu. Ngerti mah yang ngerti pada ujungnya. Cuman kapan ujungnya? Gitu. Lah iya kan begitu, pasti tahu gitu, ambil dah daripada orang dapat pisang kan gitu. Lah iya udah telat, udah ketinggalan. Gitu. Ya. Nah, jadi karena asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ini kan ayat ini cerita tentang perang. Ketika Allah memerintahkan perang, ya, kepada kaum muslimin, mulai ada perang. Kata Allah, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tahu-tahu mau menang malah berjaya. Gitu. Iya, padahal lagi awal ntar kalau dikunciin pintu bagaimana? Gitu. Ntar kalau pada dapat jatah gimana? Gitu. Padahal enak juga, dapat jatah juga, kan? Gitu. Lah, ya
terkadang kita nggak siap karena tadi hawa nafsu. Iya, itu makanya karena kita belum tahu, makanya kita disuruh tahu. Bagaimana tahunya? Ya ini belajar. Gimana tahunya? Terus berupaya sekuat tenaga untuk mengeksplorasi. Nggak boleh berhenti cukup sampai di situ, nggak bisa. Maka saya selalu bilang, semangat Islam pertama kali muncul itu ditandai dengan Iqra. Iqra itu bacalah. Bacalah itu maksudnya eksplorasilah, carilah, observasi, teliti, dalami. Bukan hanya sekedar baca doang, bukan. Tapi bagaimana kondisinya, bagaimana ya gitu. Sebenarnya kan kita itu kalau kita mau telisik misalnya, kebutuhan kita yang paling utama kan ujungnya mah di perut kan. Coba dah, kita mau urusan apa sih sebenarnya? Gitu. Pengen duit banyak, pengen rumah enak, itu ujungnya semua di perut, gitu. Dan kalau kita mau lihat kebutuhan perut, sebetulnya seberapa kuat sih? Sekuat-kuatnya orang makan, jelek juga. Lah ini gumoh juga gumoh. Enggak kuat udah. Kasih lontong lagi 7 itu lontong tuh. Udah mau ke 8 udah buat lu aja. Nggak, biar dikasih deh udah buat lu aja. Walaupun enak nggak bisa, nggak kuat. Gitu. Nah ini sebetulnya hanya itu sebetulnya, tapi itu dia yang membuat kita sulit untuk menghindar tuh. Ya, dikarenakan yang pertama adalah wawasan tadi, ya, yang kedua ujungnya memang karena tadi iman itu, dan yang sebetulnya iman yang paling utamanya, karena imanlah nanti yang akan membimbing dia untuk tahu, oh saya harus tahu ini, saya harus tahu ini, saya harus tahu ini. Dasarnya dari mana? Iman. Gitu. Kalau iman yang nggak ada, maka dia apaan sih itu, selalu apaan sih itu, nggak perlu tahu soal. Tapi kalau iman yang mendorong dia untuk tahu, oh ini penting, ini perlu, ini nggak boleh ditinggal, dia cari terus, gitu. Nah maka semangat Islam itu dari awal Iqra. Artinya Iqra kita mengeksplorasi, terus mencari, terus kenapa? Dikarenakan ilmu yang Allah berikan kepada kita itu hanya setetes. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Pengetahuan kita itu terbatas banget. Ilmu Allah itu luas. Enggak pernah kita akan mencapai ilmu Allah yang luas itu, enggak sanggup, enggak bisa. Apanya? Iyalah. Udah dari semakin berbagai generasi bertambah lagi terus bertambah. Allahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas prediksi itu sudah ada kan? Prediksi ke depan kayak apa tuh udah mulai nampak kan? Iya kan? Udah mulai kan? Ya, zaman saya masih kecil udah mulai ada gambaran mobil bisa ngomong. Iya kan? Film Kid gitu, Night Rider gitu. Ngomongnya pakai jam kan?
Satria Baja Hitam. Ini dia menghubungi mobil lewat jam. Nah sekarang jam ini udah bisa telepon. Nah, lah iya jam udah bisa telepon. Oh itu. Ada mobil yang, iya kan? Sekarang ada mobil yang starternya itu lewat jauh, dihidupin, dimatiin, bisa. Gitu. Nanti udah diprediksi kehidupan yang akan datang itu udah ada gambarannya. Ini menggambarkan betapa ilmu Allah itu luas. Allah yang udah kasih semua. Dan itu menggambarkan kodok yang kemarin kita bahas. Bahwa ternyata alam ini oleh Allah sudah direncanakan dari A sampai dengan Z udah jadi. Tinggal nerusin Allah. Gitu. Ya. Maka kembali ilmu Allah itu sangat luas, tidak terbatas. Maka kita terus eksplorasi, terus kaji, terus teliti, terus dalami, pasti akan melahirkan sesuatu yang baru, nggak mungkin enggak. Pasti. Gitu. Yes. Kita kan nggak kebayang coba orang bisa kaya gara-gara sampah coba. Iya kan? Hah? Iya. Lah zaman dulu boro-boro apa kita kepikiran gara-gara sampah jadi kaya? Nggak ada. Lah kan? Juragan semua itu. Coba. Bisa kaya di kamar doang bisa kaya. Lah kan di kamarnya telepon sama telepon sini. Nggak usah ngapain. Katanya merayat tuyul Itu kan. Nah itu orang yang kagak ngerti, udah kagak ada. Yang tuyul lah udah dia bilang gitu. Lah iya, lah kan kagak ngerti. Coba kalau udah ngerti mas sekarang. Nelpon sini, nelpon sana. Lah iya, rekeningnya nambah lagi. Coba itu, ya. Jadi ilmu itu ya semakin meluas. Padahal hal yang kecil namun bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Iya, di luar nalar nggak sampai gitu. Gitu. Ya, yang tadi contohnya sampah. Ya. Nah, kemarin saya lihat berita ada di daerah mana gitu udah nggak pakai gas LPG itu. Gasnya pakai gas bumi. Coba itu. Ya. Jadi artinya yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa ya Allah enggak ada yang sia-sia yang Engkau ciptakan, itu enggak ada. Hanya bagaimana Anda mau menyelami, Anda mau mendalami, itu aja kuncinya. Selama Anda mau eksplorasi, selama Anda tekun, ya duduk tuh, ya dalami, selami, pasti akan ada manfaat. Gitu. kerja manusia. Hah? 100 tahun yang akan datang nggak ada yang kerja manusia. Allah alam bisa jadi semua dilayani oleh robot. Gitu. Ya itulah makanya di satu sisi mencapai kecanggihan, tapi di sisi lain kecanggihan itu mendekati kerusakan. Iya kan? Nah iya. Maka yang dibilang akhir zaman, yang dibilang kiamat pasti jadi, ya itu jadi, pasti jadi. Iya. Lapisan ozon mulai tipis, ya kan? Kerak bumi udah mulai berkurang, tapi kita makin canggih seolah-olah. Itu. Padahal tempat tinggal kita sendiri bahkan akan akan rusak. Dan ini mau nggak mau karena tadi pengetahuannya ini itu terus makin berkembang, dan ternyata perkembangan yang kita lakukan itu akan menuju kepada kehancuran dan akan kembali kepada Allah. Itu intinya, muter lagi siklus gitu.
Jadi dari Allah ujungnya akan kembali kepada Allah. Nggak ada yang kata Allah. Meskipun tadi bahasanya entar ngertinya ge entar ge ngerti gitu. Ya, pas udah di neraka baru ngerti. Nauzubillah. Ya. Nah, maka wa'lam, ketahuilah annahu lan yastakmilal 'abdu ta'ata rabbih, bahwasanya tidak akan sempurna ya seorang hamba untuk taat kepada Tuhannya illa bi rafdid dunya, kecuali dengan menolak dunia. Ujungnya ya, dunia itu adalah mata'un gurur, perhiasan yang menipu. Oke? Orang nggak akan apa? Coba gini. Kita ini oleh Allah diciptakan konsisten. Nggak bisa orang di waktu yang bersamaan dia menghadap kepada dua tempat sekaligus, nggak bisa. Ya. Lagi menghadap depan begini, tiba-tiba menghadap belakang sekaligus, nggak bisa. Bisa katanya pakai kaca. Enggak bisa. Oleh Allah sudah diciptakan konsisten. Artinya ketika kita menghadap Allah, maka semua yang selain Allah harus enggak kita hadapi. Ketika kita menghadap dunia, itu sama dengan kita sedang membelakangi Allah, kan gitu. Logikanya kan gitu. Maka ketika Anda ingin dunia, akhirat pasti akan Anda belakangi, nggak mungkin enggak. Kalau Anda pengen dapat dua-duanya, Anda harus menghadap akhirat. Kalau Anda menghadap akhirat, Anda akan dapat akhirat dan sekaligus Anda akan dapat dunia. Kenapa? Karena Anda nggak bisa sampai akhirat tanpa dunia. Tapi kalau Anda mau mendapatkan dunia doang, akhirat pasti akan tertinggal, nggak akan Anda dapatkan. Jadi dulukan dulu akhirat. Dulukan dulu akhirat. Kalau Anda mau mendapatkan dunia, Anda harus mendapatkan akhirat. Kenapa? Karena dunia adalah tempat di mana Anda menuju akhirat. Tapi kalau Anda kepingin dunia, akhirat pasti ketinggalan, nggak mungkin Anda dapatkan. Nah, itu maksudnya kalau Anda mau menghadap Allah, maka jangan lihat kepada selain Allah. Apa diantaranya? Dunia. Karena dunia itu tadi ya ajang ya untuk hawa nafsu kita diumbar. Kita ngikutin semua hawa nafsu, gitu, ya. Jadi orang kembali tadi nggak akan sempurna ketaatannya kepada Allah kecuali dia menolak dunia. Artinya menolak bukannya dia nggak mau hidup, jangan salah paham juga, ya. Bukannya dia menolak itu akhirnya dia udahlah itu dunia semua. Nah, terus Akhirat aja. baju dunia juga. Cuman kalau nggak pakai baju, gitu. Ya, emang ada gitu wali yang sampai ke titik ada istilahnya mereka bilang wali majzub namanya. Orang yang oleh Allah dijadikan sebagai kekasihnya dan Allah nggak mau dia bercampur dengan apapun, sehingga akhirnya dia melupakan segalanya. Yang dia ingat cuma Allah doang. Udah nggak mikirin pakaian, udah nggak mikirin tempat tidur, udah nggak mikirin apa-apa. Allah doang. Ya cuman dia khusus sama Allah doang, nggak bisa ngajarin yang lain.
supaya kita tidak keliru dalam berdoa antara dunia dan akhirat, itu gimana caranya? Iya, makanya doa yang sapu jagat yang diajarinnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia dulu baru akhirat. Kenapa didahulukan dunia di situ? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kenapa di ayat itu didahulukan dunia? Karena kita hidup di mana? Di dunia. Jangan sampai sesuatu yang bukan tujuan itu kita jadikan tujuan. Itu masalahnya. Paham nggak? Lah ini kan artinya tujuan kita misal gampangnya begini. Kita mau ke Jawa Timur. Oke? Belum sampai Jawa Timur, kita kan ke rest area dulu tuh. Hah? Ngopi kan di rest area. Udah di rest area, tahu merasa enak, merasa nyaman. Udah sampai sini aja deh, udah sampai belum? Belum lah. Nah itu dunia ini seolah-olah tadi tempat peristirahatan rest area itu tadi sebetulnya. Gitu. Tempat kita ngecas bagaimana agar kita sampai ke sana dengan selamat gitu. Harus isi bensin, harus isi perut, ngopi lagi, buang air lagi, biar sampai ke tujuan. Nah sekarang yang jadi masalah, yang tadinya bukan tujuan dijadikan tujuan, itu yang jadi masalah. Ya udah kumpul di sini aja, udah masa ke sono lah. Tujuannya mau kemana ke Bapak? Hotel ada. Paham nggak? Jadi tujuan itu tetap harus kita jadikan sebagai tujuan. Makanya tadi bilang pertanyaannya benar. Bagaimana agar kita tidak salah? Iya, karena keseringannya kita salah. Yang tadinya tujuan bukan dijadikan tujuan. Yang tadinya sebagai sarana, yang tadinya sebagai alat, sebagai sesuatu yang ingin menyampaikan, malah dijadikan sesuatu yang dia tuju, sesuatu yang dia sampai ke sana. Itu masalah. Maka doanya, ya karena kita hidup di dunia, maka di dunia baik. Dalam arti baik apa? Baik itu maksudnya pergunakan dunia sebagaimana mestinya. Sebagai sarana untuk ke akhirat. Yes. Dunia itu sebagai sarana kita untuk menuju. Ya walaupun udah nyaman banget, nah, karena tujuannya belum nyampe, mau gimana? Udah mau sampai sini aja, dan belum sampai tetap nggak bisa. Sini udah enak, belum sampai, masih jauh, gitu. Ya maka jangan sampai tadi sesuatu yang bukan tujuan kita jadikan dia sebagai tujuan. Saya sering sampaikan sholat bukan tujuan, Pak. Sholat itu sarana kita untuk menuju Allah. Jadi bukan ketika sudah sholat, udah sampai, belum sampai. Kalau akhirat itu udah Justru kita mau masuk sana itu persyaratannya banyak, Pak. Kita mau masuk sono itu kudu punya A, kudu punya B, kudu punya C, kudu punya D. Lah iya. Sampai ke sono paspornya kagak ada, lah suruh pulang lagi. Coba itu. Hah? Lah SKS-nya belum sampai, kalau kata kuliah Pak udah mau ujian banget, belum memenuhi syarat. Gitu. Enggak bisa.
kudu punya semua persyaratannya A, B, C, D, E dan seterusnya. Dan kita masuk ke sana kalau nggak ada persyaratan itu nggak bisa. Dan ternyata oleh Allah dibuat cuma dua, kalau nggak masuk surga ya neraka. Kalau Anda dari dunia nggak punya bekal, ya Anda mau masuk ke tempat yang enak tapi nggak punya persyaratan, ya silakan masuknya ke tempat yang nggak enak lah. Lah iya kan logikanya begitu. Oh, ikut mobil saya? Hah? Mana? Tunjukin persyaratannya. Nggak ada ya, soalnya naik mobil yang lain, mobil saya kan gitu. Paham ya? Nah, jadi artinya kalau Anda menghadap Allah, maka Anda harus membelakangi selain Allah. Siapa selain Allah? Dunia. Ya. Tapi bukan berarti kita membelakangi dunia, akhirnya kita udah gak usah mikirin dunia, udah cuma sholat aja. Enggak. Anda sholat itu butuh makan, Pak. Anda sholat itu butuh tenaga tuh tadi itu. Anda sholat itu butuh pakaian. Anda sholat butuh ketenangan. Sekarang mau sholat lagi mikirin ntar gue makan pakai apa? Jangan. Coba kalau makannya udah siap, ntar udah tenang sholat, nggak mikirin yang lain. Gitu. Jadi artinya segala fasilitas itu udah Allah buat, dan jangan sampai fasilitas itu tadi atau apa sarana itu dijadikan sebagai tujuan. Jangan salah. Gitu, ya. Maka kita nggak akan sempurna ketaatan kita kepada Allah, ya. Kalau kita masih membelakangi Allah, nggak bisa. Kita pengen nurut sama orang, tapi ternyata dalam hati kita sama orang itu masih dengki banget, nggak bisa. Ya, kita ngejadiin orang guru nih, ya. Lalu kita masih sama dia masih punya perasaan, dia kayaknya nipu gua bakalan nih, nggak bisa, nggak dapat, nggak bakal dapat. Ya, jadi kalau kita mau jadiin orang itu guru, udah lepas semua, udah dia doang, gitu. Kalau nggak begitu, nggak bisa. Total, harus total, gitu. Jadi apa yang akan kita dapat itu tergantung kepada sejauh mana kita betul-betul membuka diri kita. Ya. Jadi kalau kita masih sama orang yang kita jadikan guru itu masih, ini mah nipu ini, gitu. Oh, gue mau dikerjain lagi bahaya dah. Masih begitu banget itu, nggak bisa, nggak sampai. Makanan yang enak kayak kalau ngasih sama orang itu. Nggak bisa. Iya. Disuruh nih misalnya nih, kita ngelaksanainnya dengan penuh paksaan gitu. Ya tapi lebih baik sih ketimbang orang pisan gitu. Ntar lambat laun ya ini namanya usaha namanya. Ayo aja terus. Meskipun sulit, ayo terus. Ntar lama-lama ngerti, ngikut. Tapi kalau udah ya jadi udah nggak bisa. Betul Pak, gitu. Makanya dalam thariqat itu ada kita sama guru itu harus punya frame, punya gambaran, punya peta sama guru bahwa guru itu mahfuz. Apa mahfuz? Guru itu terjaga, namun terjaganya tidak seperti nabi yang nggak punya dosa, bukan. Tetap guru itu terjaga. Bedanya kalau nabi nggak pernah melakukan dosa, ketika dosa langsung taubat seketika. Tapi kalau guru itu dia salah, iya dia salah.
tapi nanti lambat laun dia pasti akan kembali, nggak mungkin enggak. Dan sudah pasti kesalahan yang dilakukan oleh guru itu paling tidak ingin mengajarkan kepada dia bahwa ketika mendapatkan permasalahan ini solusinya kayak gini loh. Ya, ya, buat ngajarin sebenarnya. Kita ngikutin guru kemana aja, udah deket banget kan masuk ke rumahnya apanya. Tahu-tahu di dalam rumah gurunya diomelin mulu sama bininya. Gitu. Ya, ngomong guru gua mau bininya. Itu kagak bakal dapat orang yang begitu tuh, nggak bisa. Kalau dia mau dapat, dia nggak ngomong, kalau dia diem aja. Guru lu takut sama bini ya, wet kagak, guru gua mah jago gitu. Bener kan? Karena nanti ketika dia jalani itu, guru gua tuh omelin naik sama bininya. Tahu-tahu nanti kita tahu tuh ada celah yang kita dikasih Allah paham. Oh ternyata itu maksudnya. Paham ya? Itu suatu saat kita akan dapat itu, nggak mungkin enggak. Sesuatu yang tidak kita ketahui. Contoh ada syekhna guru kita tuh, saya dengar ceritanya, tapi ya ini nggak dengar cerita, buat pelajaran buat kita. Cerai dia dengan istrinya. Jadi di Mesir itu kalau cerai yang nguasain bini, orang kebagian kita. Jadi laki itu kalau udah cerai itu semua banda buat bini. Laki mau keluar udah tinggal pakai kolor doang dah. Gitu. Ya. Nah ini ketika cerai itu ribut. Ketika ribut sampai ke ujung, sampai ke pengadilan. Ini rumah saya, kata suaminya. Gitu. Urus ke pengadilan. Setelah selesai di pengadilan dinyatakan yang menang suaminya. Itu milik suaminya. Udah didapat itu jadi milik suaminya, dikasihin ke bininya tuh. Tuh buat lo. Coba itu. Saya mau ngasih tahu ke kamu bahwa ini adalah harta saya. Dan itu akan saya berikan kepada kamu. Gitu. Jadi pelajaran itu harus sampai sebegitunya. Seolah-olah kayak rumit, tapi kita sadar, oh iya, mempertahankan hak, mempertahankan kebenaran itu adalah bagian yang tidak bisa kita tinggalkan. Padahal kita segitu gitu. Iya. Orang mau ngalah, gitu namanya, gitu kan. Ya padahal bukan itu. Gitu. Jadi sampai sejauh itu, gitu. Jadi artinya kembali tadi sama Allah itu tadi ridho, maka kita harus membelakangi dunia, nurut apa kata Allah, ikuti. Ya. Nah itu tercermin dalam bagaimana hubungan kita dengan guru juga begitu. Nah, udah ridho aja, aman. Karena nanti, nauzubillah min dzalik, seandainya yakinlah, seandainya guru kita salah, Allah akan tuntun kita. Ini salah, berhenti udah, cari yang lain. Pasti begitu. Ya, nggak mungkin enggak. Berbeda nanti dengan mengkultuskan tuh, menjadikan gurunya dewa tuh. Wah itu udah agak bener udah. Artinya kalau kultus dewa dengan mahfuz tadi itu jelas berbeda, bukan itu maksudnya. Ya. Jadi tetap frame-nya ya, Allah itu akan memberikan contoh dari berbagai macam keadaan untuk tujuannya menuju Allah. Sama guru begitu tuh, ntar tujuannya tuh biar sama gurunya kalau udah sampai sama gurunya tinggal diangkat tuh. Sama gurunya udah begitu tuh ya, sama gurunya udah nurut, udah nerima apa semua gurunya, sama gurunya diantarin tuh. Nih, tuh.
Oh ini yang benarnya tuh. Begitu. Ya. Nah, jadi kembali bahwa kita nggak akan bisa sempurna ketaatan kita tanpa kita menolak dunia. Artinya ketika kita menghadap Allah, maka jangan menghadap kepada selain Allah, termasuk dunia. Lalu bagaimana dengan dunia? Nah, dunia itu adalah fasilitas kita untuk menuju Allah. Dah, gitu dah. Ya, nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asmi'na khaira wa atli'na khaira warzuqna Allahumma al-afiyata wa alimha lana wajma'il Allahumma qulubana ala at-taqwa wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.